Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi kita di mata pelajaran matematika. Nah, mungkin untuk sebelum kita memulai pembelajaran, disilahkan kepada anak-anak semua untuk merapikan posisi duduknya. Boleh Safira merapat aja ke kita. Bentar. Oke. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Mohon dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita Baik, terima kasih. Untuk kehadiran kita pada hari ini, apakah ada teman-teman yang nggak hadir? Hadir semua. Nah, ya. Nah, kembali lagi kita di mata pelajaran matematika. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan kali ini, Ibu ingin merecall kembali kepada anak-anak Ibu, apakah ada yang masih ingat materi kita pada minggu sebelumnya? Pembagian, Bu. Pembagian pada pangkatan. Sebelumnya lagi? Kalian. Oke, berarti anak-anak Ibu masih ingat ya untuk materi besar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas terkait pangkat nol, pangkat negatif, dan juga bentuk akar. Nah, sebelumnya Ibu ada soal. Nah, untuk soal yang pertama, ada yang bisa menjawab? Silakan ke depan. Langsung aja. Oh ya, boleh. Untuk 2 pangkat 3 berarti hasilnya adalah 8. Sama juga dengan perkalian sebanyak perkalian 2 sebanyak 3 kali. Jadi 2 Kali 2 sama dengan 8. Untuk soal nomor 2, 3 dikali 3 sama 9. Kalau misalkan kita punya soal 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2, ini, ayo ada yang masih ingat? Nah, Ibu ingatkan kembali, di sini kita memiliki yang namanya basis dan juga eksponen. Nah, ternyata di kasus yang nomor 3, basisnya itu tidak sama. Kita tidak bisa menggunakan sifat yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini berarti kita bisa menyelesaikannya dengan 8 dikali 9. cukup. Nah, jadi kalau misalkan Ibu punya 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 5, ini berarti dengan menjumlahkan pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 5. 2 pangkat. Oke. Nah, Ibu masih ingat ya? Nah, bagaimana kalau Ibu punya soal yang terakhir nih? 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 5. Pada perpangkatan dengan basis yang sama, itu pangkatnya dikurangkan. Ini 2 pangkat 3 dikurang dengan 5. Sama dengan 2 pangkat negatif 2. Nah, bagaimana ya kira-kira kita menyelesaikan dari bentuk 2 pangkat negatif 2? Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahasnya bersama-sama. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, kita memahami konsep dan nilai dari bilangan berpangkat 0,
dan juga berpangkat negatif. Yang kedua, memahami konsep bentuk akar dan cara menyederhanakannya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan terkait pangkat nol, pangkat negatif, dan bentuk akar. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, Ibu ingin membentuk Ananda menjadi kelompok kecil. Boleh? Ini Safira ada 2. Nah, Ibu punya LKPD, di mana LKPD yang sudah Ibu bagikan itu ada terbagi menjadi 2, ada LKPD 1 dan juga LKPD 2. Untuk sekarang silakan Ananda Ibu kerjakan LKPD 1 pada bagian aktivitas 1. Ibu beri waktu 3 menit. Aduh, bisa dong. Gak bisa dong. Mau di bawah dong. Tidak boleh juga. Tadi itu belum bisa ngomong. Oh ini 2 pangkat 8. Tapi sudah mulai. Aja. Ya, apakah Ananda Ibu sudah selesai semua untuk aktivitas 1? Oke. Kita bahas bersama ya. Aktivitas 1 boleh kepada kelompok 1 sampai 3, siapa yang mau maju? Boleh kelompok 3. Aku. Yang A. Boleh. Kelompok Yang lain lagi. kelompok 3 dulu, silakan. Panjang ini. Pada Nanda boleh ya diperhatikan temannya. Nampak Safira apa? Menjadi Oke, ini merupakan jawaban dari kelompok 3. Nah, boleh kita periksa bersama. Perhatikanlah operasi pembagian bilangan berpangkat berikut. Yang pertama, soalnya yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Nah, di sini kita bisa menggunakan sifat pembagian bilangan berpangkat, yaitu dengan basis sama. Yaitu kita tinggal mengurangkan pangkatnya. Berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, karena kita belum tahu nih 2 pangkat 0 itu berapa, di sini kita mengerjakan selanjutnya, hitunglah hasil dari 2 pangkat 3 dan kemudian lakukan pembagian. Nah, di mana 2 pangkat 3 itu merupakan 2 kali 2 dikali 2 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 8 bagi 8 sama dengan 1. Nah, ini yang pertama,
2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 1. Maka 2 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, kita beri aplaus dulu untuk semua Ananda yang sudah menjawab. Langsung. Azan. Nah, jadi Ananda, kita dapat menyimpulkan bahwa pangkat 0 itu berlaku untuk setiap A bilangan real tak 0, di mana tadi kita memiliki 2 pangkat 0. 2. Nah, di mana untuk setiap A bilangan real tak 0, di mana A-nya adalah 2, A pangkat 0 bernilai 1. Secara aljabar dapat ditulis kembali A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A-nya itu tidak boleh Sama dengan 0. Kalau negatif, Bu. Kalau negatif yang mananya? Ada negatif Oh, berarti negatif 2 pangkat 0. Nah, untuk pertanyaan Syafira, ini kita keep dulu, kita lanjut ke bagian pangkat negatif. Oke, Bu. Nah, silakan Ananda Ibu lanjutkan untuk mengerjakan LKPD 1 pada aktivitas kedua. Ibu beri waktu 5 menit. Anda boleh ya membuka buku matematikanya. Makanya ada yang bertanya untuk soal yang pertama. Nah, gimana nih cara pengerjaannya, Bu? Nah, kita bisa merecall lagi tadi bahwasannya apapun yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Maka kita bisa mengubah pembilang ini menjadi apapun, tapi dia berpangkat 0. Ya, waktunya sudah habis ya, Nanda. Tadi kelompok 3 udah tampil untuk mempresentasikan. Boleh di antara kelompok 1 atau 2? Siapa yang Kelompok 1, Bu. Stefano. Oke, silakan pada kelompok 1.
Jawab aktivitas kedua. Hmm. Udah. Tekan. Ah. Enggak ada di sini. Kenapa pakai episode? Ya, Yuk. Oke, kita berikan applause dulu kepada kelompok 1. Nah, di sini kita punya soal salin dan lengkapi tabel di bawah di mana 1/32 itu sama dengan 1/2 Nah, tadi Ibu beri petunjuk bahwa apapun yang dipangkatkan 0 bernilai 1. Maka di sini kelompok 1 membuat 2/0/2/5. Karena basisnya sudah sama, berarti pangkatnya bisa dikurangkan. Nah, untuk kesimpulannya gimana nih kelompok 1? Atau ada kelompok lain yang mau membuat kesimpulan? Oke, boleh kelompok 2. Oh. Fokus kepada kelompok 2. Di sini kelompok 2 menyimpulkan bahwa 1/2/5 itu sama dengan 2/5. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada komentar? Sama. Nah, betul. Sudah betul yang dikerjakan oleh anak dan ibu semuanya, bahwasannya ketika ada bilangan yang berpangkat negatif, itu berarti sama dengan kita menjadikan dia ke dalam bentuk pembagian. Pembagian ketika ada 2/5, itu sama artinya dengan 1/2/5. Kalau misalkan 3/4 itu sama dengan 1/3/4. Nah, bagaimana kalau ibu punya soal 1/3/2? Nah, betul. Berarti kita tinggal naikkan dia ke atas. Berarti 3/2. Nah, sampai sini apakah Anda Ibu sudah paham tentang pangkat 0 dan juga pangkat negatif? Paham. Nah, kita lanjutkan nih ke materi selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita masuk ke materi bentuk akar. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan kembali, kalau Ibu mempunyai 2/3 sama dengan 8. Nah, ketika Ibu menutup angka 8, ini berarti kita diminta untuk mencari nilai dari 2/3.
Oke. Ya, 2/3. Bagaimana kalau semisalkan ibu punya A dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan 8. Nah, maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa A-nya itu sama dengan 2. Nah, untuk penulisan A ini di dalam bentuk lainnya itu kita bisa menyebutnya dengan bentuk akar, di mana kita bisa mencari nilai A dengan membuat akar dari hasilnya, yaitu akar dari 8. Ini apa pasuran? Akar pangkat 3, ini pangkatnya ya Nanda. Akar pangkat 3 dari hasilnya berarti 8 itu sama dengan A sama dengan 2. Nah, dalam bentuk ini apakah Nanda Ibu paham? Paham. Oke. Nah, karena Nanda Ibu sudah paham, silakan lanjutkan mengerjakan KKPD 2 untuk aktivitas 1 dan 2. Ibu beri waktu 10 menit. Kalau misalkan ada yang ragu, boleh dibuka ya bukunya. Mana bawa nomor 6 di mana tuh yang tidak bisa kok nomor 6 nomor berapa? Ya. Jalan itu. Dengan gerakan. Ini. Udah bu. Lanjut aja. Enggak usah pakai nomornya. Ya, waktunya sudah habis ya Nanda.
Tadi kelompok 1 sudah, kelompok 3 sudah. Silakan kepada kelompok 2 mengerjakan LKPD 2. Kira-kira. Semuanya sudah selesai kan? Kelompok 1 belum kok. Udah. Tidak boleh. Contohnya kuadrat. Karena kamu itu berapa kali berapa? Berapa? Itu kali 2, 4, 8. Kalau kuadrat formula itu tidak ada bentukannya lagi, tidak bilang dia ini kuadrat dia akan dua. Berarti notasi ini nggak ada. Materi notasi ini. Ini ya. Nggak ada. Sebelumnya yang Ini 82. Udah ada bisa ngomong. Sampai step satu. Ada lah. Ada yang bisa baik imun loh itu. Ya. Terus kan harus jalan. Itu kan. Kita ini dengan Pak Dan. Salah, mungkin semua. fraksi kepada kelompok 2, kita berikan applause dulu. Anak-anak itu sudah menjawab semua untuk 5 soal aktivitas 1. Nah, di sini kita membahas bersama. Soal yang nomor 1 boleh dibacakan Linta. Bilangan jadi kuadratkan hasilnya 9. Bilangan 3. Karena 3 kuadrat dari hasilnya 9. Oke, betul ya. Untuk soal nomor 2 ada yang bisa membacakan? Oke, silakan Iva. 25. Ini adalah hasilnya. Oke, dari soal kita berikan plus dulu. Jadi ada yang lebih kita. Nah, dari soal nomor 1 dan 2, kita belum melihat nih bentuk akar yang sudah kita pelajari tadi. Yang ada hanya 3 pangkat 2 sama dengan 9 dan juga 5 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, kita bisa mengubahnya ke bentuk lain. Bilangan berapa? Kita bisa nggak kita memisahkan bilangan ini sebagai A? Boleh? Boleh. Nah, bilangan berapa jika dikuadratkan hasilnya 9? Maka A dikuadratkan sama dengan 9. Maka kita kembali ke bentuk umum tadi, di mana akar pangkat 2 dari hasilnya, yaitu 9, sama dengan A. Maka A adalah 3 sama A. Nah, sama dengan 3. Oke. Untuk yang soal nomor 2, apakah anak-anak ibu bisa mengerjakannya? Bisa. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Siapa yang mau membacakan soal nomor 3? Oke, silakan kepada Tifa. Yang jika dikuadratkan bilangan
jawabannya. Ya, kenapa, Rika? Karena Tidak semua bilangan tidak bulat. semua bilangan bulat itu hasilnya Jika dikuadratkan, jika diakarkan gitu ya. Coba Ibu punya soal akar dari 25. berapa? Akar dari 20 boleh. Nah, akar 20, akar pangkat 2, ini sebenarnya ada 2 di sini ya, Nanda. ya Oh, iya. tapi sama Nah, kenapa? Karena akar itu biasanya akar kuadrat itu angka 2-nya tidak dituliskan. Kecuali kalau misal kita punya akar pangkat 3 dari 81. Ini angka 3-nya harus dituliskan. Karena kalau misalkan angka 3-nya tidak ada, itu bermakna akar pangkat 2 dari 81. Oke. Nah, jikalau Ibu punya soal akar pangkat 2 dari 20, kita bisa menyederhanakannya. Kita bisa memecah. Kalau 20 itu berapa kali berapa? 4 kali 5, 2 kali 10, 2 kali 10, 4 kali 5. 2 kali 4, 10 kali 2. Oke. Nah, kita kan sudah mempelajari tentang bilangan kuadrat. Ada 1 pangkat 2 itu sama dengan 1, 2 pangkat 2 itu adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9, dan seterusnya. Nah, kenapa kita mengambil, kan tadi ada 2 dan 10, ada juga 4 dan 5. Nah, kita di sini mengambilnya 4 dikali 5. Kenapa? Karena kita akan menyederhanakannya, betul. Jadi kita tidak melihat nih yang 2 sama 10. Kita cukup ambil yang 4 dan 5. Jadi ini sama artinya dengan akar 4 dikali dengan akar 5. Sama dengan 2 dikali 5. Ini sama artinya dengan 2 akar. Oke. Paham ya? Ada yang untuk 6, Bu. Makan. Jadi soal nomor 3 itu tidak selalu, karena ini tidak dalam bentuk bilangan bulat, tapi dia masih ada akar 5-nya. Nah, untuk soal nomor 4, siapa yang membaca? Enggak ada, oke, Ibu saja. Bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya 7? Nah, kita bisa memisahkan tadi dengan A, atau sekarang maunya dengan apa nih? Dengan Z. Z, boleh. Z jika dikuadratkan hasilnya 7. Nah, itu sama. Oh ya, ini kelompoknya sudah memisalkan ya, Nanda? Dengan A. Kita nggak jadi misalkan dengan Z. A dikuadratkan hasilnya 7. Bagaimana cara menuliskan bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya 7? Berarti kita bisa menuliskannya dengan A sama dengan akar kuadrat dari 7. Atau sama juga dengan akar 7. Oke, yang nomor 5. Apakah negatif 3 merupakan dari akar 36? Ya, kenapa? 36 itu 6. Oke, untuk aktivitas 1, apakah Nanda Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya berarti? Nah, kita masuk ke aktivitas terakhir, yaitu LKPD 2, aktivitas 2. Tadi sudah dikerjakan ya? Sudah. Ibu ingin meminta perwakilan masing-masing kelompok untuk mengerjakan satu bagian A. Oke, silakan kita. Satu bagian B, silakan Tifa. Dan nomor 2. Oke, silakan kepada Ariel.
Tidak. Tulis juga. Tidak. Dengan apa ya? Lepas. Kalau ibu belum minta kenapa Fabrice? Tadi aku berbalik. Tenang. Terkali juga biasanya dia akan menentukan sebentar buat Ini apa? tapi nanti kemudian caranya nah bulan kelima kita nggak tepat apa tiga tambah tiga satu. Oke, terima kasih kepada Vira dan juga Latifa. Kita berikan applause dulu. Anak-anak masih fokus ya? Oke, kita lanjutkan bisa. Aktivitas kedua yaitu kita akan menyederhanakan bentuk dari akar sederhana. Nomor 1 bagian A, perhatikanlah bentuk dari akar 8. Bisakah kamu mencari dua bilangan jika dikalikan hasilnya 8? Ini sama seperti yang tadi, karena kita harus mencari salah satunya adalah bilangan kuadrat sempurna. Supaya apa? Tuh, supaya bisa diakarkan, disederhanakan. Untuk bagian kedua, bagaimana cara menyederhanakan akar dari 8? Kita bisa membuat akar pangkat 2 dari 4 dikali 2. Nah, untuk penulisan akar itu jangan sampai terpisah ya, karena kalau misalkan ini akar 4 kali 2 itu beda dengan 4 kali 2. Oke. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 2 akar. Nah, untuk soal nomor 2, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 12 sama dengan akar 4 dikali 3. 2 akar 3. 2. Akar 18 sama dengan akar 9 kali 2 sama dengan 3 akar 2. Akar 20 sama dengan akar 2 kali 5 sama dengan 5 akar 5. 9 kali 5. Ya, Oke. Nah, kita berikan applause dulu untuk kita semua. Kita merasakan LKPD. Jadi itu yang dimas. Oh, nah, jadi kita melihat bahwa bentuk akar itu kalau ada akar dari A, ini dibacanya dengan akar kuadrat dari A. Kalau misal di sini ada N, berarti dibacanya akar pangkat N dari A. Oke. Nah, jika A-nya tidak negatif, katanya. Nah, tadi di LKPD kita apakah sudah menemukan seperti ini? Belum. Oke. Jikalau A-nya tidak negatif, berarti akar dari A sama dengan B. Berarti ini maksudnya
Sebentar. Jikalau ibu punya akar 8, akar 2 dan 8. Ini A-nya negatif atau positif? Positif. Positif berarti dia tidak Negatif. Oke. Ini sama dengan 2. Nah, jika dan hanya jika hasilnya dipangkatkan dengan N, itu sama dengan hasil. Berarti 2 pangkat 2 kita ada 8. Maka nilai B-nya itu tidak negatif. Paham? Paham. Jikalau A-nya itu negatif, berarti misalkan itu punya akar dari negatif, akar pangkat 2 dari negatif 16. Salah? Tunggu. Angkatnya ganjil kan? Iya, betul. Jika A-nya negatif dan N-nya ganjil, berarti angkanya ganjil. Misalkan ibu punya akar pangkat 3 dari negatif 27. Ini hasilnya berapa? Nah, ya. Jikalau akar dari suatu bilangan negatif, ini dinamakan dengan bilangan imajiner. Nah, kita tidak mempelajari untuk materi ini. Kalau misalkan masuk ujian ya maksudnya. Nah, jadi oke. Jadi dalam bentuk akar ini apakah Anda dan Ibu sudah paham? Nah, untuk menguji kepahaman Ananda, silahkan Ananda kerjakan latihan soal halaman 46 di buku cetaknya dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, Bu. Sekian pembelajaran kita tentang apa tadi? Pangkat nol, akar Akar negatif, negatif dan bentuk akar. Jikalau pangkat nol, apapun yang di pangkat nol hasilnya 1. Jikalau pangkatnya negatif, itu sama artinya dengan 1 per bilangan. Oke. Kalau bentuk akar berarti akar dari suatu bilangan itu bisa disederhanakan dengan mencari kuadrat sempurnanya. Oke, sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih atas keaktifan dan partisipasi dari Anda semua. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.